Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sadili dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran matematika. Saya menyusunnya menggunakan aplikasi Canva. Masuk ke materinya. Yang pertama, pembelajaran matematika di sekolah. Keberhasilan sebuah pembelajaran tidak hanya diwujudkan dalam sebuah hasil prestasi siswa di sekolah. Namun pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang mampu mengembangkan apa yang telah dipelajari di sekolah dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Markaban tahun 2008, pembelajaran matematika di sekolah diarahkan pada pencapaian standar kompetensi dasar oleh siswa. Kegiatan pembelajaran matematika tidak berorientasi pada penguasaan materi matematika semata, tetapi materi matematika diposisikan sebagai alat dan sarana siswa untuk mencapai kompetensi. Oleh karena itu, ruang lingkup mata pelajaran matematika yang dipelajari di sekolah disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa. Namun demikian, matematika dipelajari bukan untuk keperluan praktis saja, tapi juga untuk perkembangan matematika itu sendiri. Jika matematika tidak diajarkan di sekolah, maka sangat mungkin matematika akan punah, menurut Fatimah tahun 2013. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika di sekolah memiliki peranan yang sangat penting bagi siswa agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan untuk pembentukan sikap serta pola pikirnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Permendiknas nomor 22 tentang standar isi mata pelajaran matematika menyatakan bahwa pelajaran matematika SMK bertujuan agar para siswa SMK Dikbud tahun 2006 yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, fungsi pembelajaran matematika di sekolah. Fungsi matematika adalah sebagai media atau sarana siswa dalam mencapai kompetensi. Dengan mempelajari matematika, diharapkan siswa akan dapat menguasai seperangkat kompetensi yang telah diterapkan atau ditetapkan. Oleh karena itu, penguasaan matematika bukanlah tujuan akhir dari pembelajaran matematika. Akan tetapi, penguasaan materi matematika hanyalah jalan mencapai penguasaan kompetensi. Fungsi lain mata pelajaran matematika adalah sebagai alat, pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan. Ketiga fungsi matematika tersebut hendaknya dijadikan acuan dalam pembelajaran matematika sekolah. Berikut penjelasan mengenai fungsi pembelajaran matematika menurut Tonga tahun 2013. Yang pertama, matematika sebagai suatu alat. Guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, dalam kehidupan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah. Yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Yang ketiga, matematika sebagai ilmu atau pengetahuan harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran,
dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. Yang ketiga, kesulitan pembelajaran matematika di sekolah. Pengertian kesulitan pembelajaran matematika di sekolah adalah bisa diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari dan mungkin tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, dan dapat bersifat sosiologis, psikologis, atau fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya, menurut Alfani Ma, tahun 2011. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan. Kondisi yang demikian umumnya disebabkan oleh faktor biologis atau fisiologis, terutama berkenaan dengan kelainan fungsi otak yang lazim disebut sebagai kesulitan dalam belajar spesifik, serta faktor psikologis, yaitu kesulitan belajar yang berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar. Menurut Herianto, menurut Lerner, ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar matematika, yaitu yang pertama, adanya gangguan dalam hubungan keruangan, yang kedua, abnormalitas persepsi visual, yang ketiga, asosiasi visual, yang keempat, perseverasi, yang kelima, kesulitan mengenal dan memahami simbol, yang keenam, gangguan penghayatan tubuh, yang ketujuh, kesulitan dalam bahasa dan membaca, dan yang ke-8, performan IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal IQ, menurut Abdurrahman. Berikut ini akan diuraikan oleh Subini masing-masing kelompok kesulitan dalam belajar matematika menurut Fitriana. Yang pertama, mengelompokkan atau Classification merupakan kemampuan anak dalam mengelompokkan suatu benda berdasarkan sesuatu, misalnya ukuran, jenis, warna, bentuk, dan sebagainya. Yang kedua, membandingkan atau comparison adalah kemampuan untuk membandingkan dua buah benda berdasarkan ukuran ataupun jumlahnya. Yang ketiga, mengurutkan atau seriation adalah kemampuan membandingkan ukuran atau kuantitas lebih dari dua buah benda. Yang keempat, menyimbolkan adalah kemampuan membuat simbol atau kuantitas. Yang kelima, konservasi. Konservasi merupakan kemampuan memahami, mengingat, dan menggunakan suatu kaidah yang sama dalam proses operasi yang memiliki kesamaan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar akibat adanya gangguan-gangguan, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya pemahaman siswa baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar diri siswa itu sendiri, sehingga tidak dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Faktor penyebab kesulitan pembelajaran matematika. Menurut Subini, faktor penyebab kesulitan belajar para siswa dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesulitan pada anak. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor jasmaniah yang meliputi kesehatan dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, adanya kelemahan atau cacat tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis yaitu meliputi yang pertama, kebiasaan belajar, cara belajar yang paling sering dilakukan oleh siswa, dan cara atau kebiasaan belajar dapat terbentuk dari aktivitas belajar baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, inteligensi, suatu kemampuan mental ataupun rohani yang melibatkan proses berpikir secara rasional untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru. Yang ketiga, motivasi belajar, kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Yang terakhir, kecakapan belajar. Yang B, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor eksternal meliputi 3 hal, antara lain yang pertama, faktor keluarga.
Keluarga adalah lingkungan pertama yang paling berpengaruh pada kehidupan anak sebelum kondisi di sekitar anak, masyarakat, dan sekolah. Pada lingkungan keluarga yang mempengaruhi tingkat kecerdasan atau hasil belajar pada anak yaitu cara mendidik anak, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang, dan kebudayaan. Yang kedua, faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar anak setelah keluarga dan masyarakat sekitar. Faktor lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar pada anak yaitu guru, metode mengajar, instrumen atau fasilitas, kurikulum 10 sekolah, relasi guru dengan anak, relasi antar anak, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu, standar pelajaran, kebijakan penilaian, keadaan gedung, tugas rumah. Nomor 3, faktor masyarakat. Selain dalam keluarga dan sekolah, anak juga berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Peran masyarakat sangat mempengaruhi individu dalam belajar. Setiap pola masyarakat yang menyimpang dengan cara belajar di sekolah akan cepat sekali menyerap ke diri individu. Karena ilmu yang didapat dari pengalamannya, bergaul dengan masyarakat akan lebih mudah diserap oleh individu daripada pengalaman belajarnya di sekolah. Jadi, peran masyarakat akan dapat merubah tingkah laku individu dalam proses belajar. Adapun tips sederhana bagi guru dalam mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari matematika antara lain yang pertama, berikan model pembelajaran yang dapat memberikan motivasi belajar pada siswa, seperti bentuk kompetisi nilai, pemberian penghargaan kepada siswa yang juara, bentuk kooperatif, dan sebagainya. Yang kedua, buatlah metode yang menyenangkan sehingga siswa tidak merasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran, seperti metode diskusi kelompok, pemberian tugas, drill, dan sebagainya. Yang ketiga, perlu adanya media pembelajaran yang dapat mendukung siswa dalam memahami materi matematika, seperti multimedia pembelajaran interaktif, media alat peraga, media LKS, dan sebagainya. Yang keempat, terus memberikan motivasi kepada siswa agar lebih semangat belajar dalam bentuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sedang disampaikan. Yang terakhir, menyuruh siswa agar selalu belajar di rumah dan mengerjakan soal-soal yang ada di modul sehingga materi akan lebih dikuasai oleh siswa. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya